Kamu belum tidur, sayang. Kenapa belum tidur? Cup, sini. Aku lus. Kenapa? Kamu minta diceritain dongeng? Oh, gitu. Gak mau ngitung domba? Maunya didongengin ya? Oke. Iya, aku dongengin. Bentar. Kamu merem dulu tapi matanya merem. Merem. Oke, gitu. Udah. Anak pintar. Bentar ya. Aku ceritain sebuah dongeng. Wait. Kamu dengerin ya. Sambil merem, oke? Good boy. Aku mulai cerita nih ya. Oke. Aku cerita tapi pakai bahasa dongeng ya. Biar seru. Oke deh. Jadi ceritanya di sebuah rumah yang luas, mewah, ada seorang pemuda yang datang masuk ke dalam ruangan. Suara langkah kakinya. Seorang pemuda tampan memasuki sebuah ruangan yang cukup luas. Nah, di sana itu hanya ada beberapa perempuan memakai celana hitam dan putih. Yeps, mereka adalah pelayan di rumah itu. Para pelayan menyilakan si tuan muda tadi malah berjalan menuju sisi jendela tua yang cukup besar di samping meja makan. Ia melamun dan berdiam diri memandangi daun maple yang berguguran dengan elok. Pemuda itu berdecih. 24 Juni, katanya. Hari penderitaannya yang setiap tahun harus dirayakan. Sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela, pemuda itu bertanya kepada pelayannya, apakah pelayan itu telah menyiapkan kue untuknya? Lalu sang pelayan menjawab, mereka sudah menyiapkan kue paling cantik untuk tuannya. Kue tersebut paling cantik dari kue-kue sebelumnya. Sebelum selesai melanjutkan perkataan sang pelayan langsung dipotong oleh si tuan muda itu. Ternyata tuan muda itu tadi nyuruh para pelayannya itu ngebuang semua kue itu. Dia marah. Dia bilang, aku bilang buang kue itu. Pemuda itu menggebrak kaca jendela yang ada di hadapannya dengan keras. Para pelayan pun kebingungan dan kelimpungan. Mereka takut. Semua pelayan di ruangan itu tercekat. Mereka gak bisa berkata apapun. Nah, sang tuan muda yang ada di depan mereka tadi menatap tajam dan sinis, seolah tak ingin dicela. Si tuan muda pun pergi.
terdengar suara pintu yang ditutup kasar. Bi, yang ini aku ceritanya tuh pakai gaya cerita bahasa aku apa bahasa tulisan sih enaknya? Kamu maunya mana? Terserah aku. Senak aku ya. Oke deh, ini deh. Aku pakai bahasa teks aja ya, teks dongeng gitu ya. Oke. Jadi rada formal kayaknya. Tapi bakalan seru deh kayaknya. Pengertian banget sih. Kayak aku lanjut ya. Next cerita, ganti latar tempat. Nah sekarang ini ada di sebuah padang yang luas dengan hamparan ilalang. Seorang pemuda sendirian melangkah menyusuri daun ilalang yang menyambut langkah mungilnya. Bukan langkah mungil sih. Langkah lelahnya. Sore kecoklatan yang tergerai disambut angin dan cahaya matahari keemasan dari ufuk barat. Pemuda itu duduk di ujung padang ilalang yang berhadapan langsung dengan laut bebas. Pemuda itu menghirup nafas dalam-dalam. Irisnya menangkap sang senja yang hendak menenggelamkan dirinya di dalam laut. Ayah, ibu, ucapnya dengan raut hampa. Aku membenci semua orang yang ada di dunia. Aku benar-benar membenci mereka. Lanjutnya lirih. Pemuda itu mengeluarkan sebuah kotak musik dari dalam tasnya. Yang ternyata benda itu benda favorit, hadiah terakhir dari orang tuanya. Ia mulai memutar kotak musik itu. Suara yang keluar dari kotak musik itu terdengar sangat indah mengalun di telinganya. Ada sebuah tulisan yang terukir di kotak musik itu. Tertulis William. William berkata, "Aku ingin sekali menghancurkan mereka semua. Mereka yang telah bersenang-senang di kematian kalian. Ini tidak adil." Pemuda itu mulai mencengkram rumput ilalang dengan amarahnya. Dia benar-benar akan menghancurkan semuanya. Apapun caranya. Dia berdecih lirih. Ia mengulangi perkataannya yang akan menghancurkan apapun itu, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Lalu, ia mengeluarkan sebatang lilin polos dari sakunya dan menyalakannya. Aku berharap semua ini akan segera berakhir. Aku tidak butuh semua kekayaan ini. Aku hanya butuh balas dendam. Ucapnya sinis penuh penekanan di kata terakhir. Tiba-tiba, ada angin kencang yang datang dari penjuru barat. Lilin di hadapannya seketika mati. Angin dingin menerpa permukaan kulit William. William sontak menunduk untuk melindungi wajahnya.
Ketika ia menatap samar ke samping, tepat arah, angin itu datang di hamparan ilalang. Di depannya muncul seorang gadis. Tak jauh, di sana terlihat sosok gadis berpakaian serba hitam, tapi sangat rapi. Gadis itu melangkah perlahan, menghampiri William yang sedari tadi mematung, tak memalingkan pandangan. Gadis itu berhenti melangkah. Di bawah sinar senja yang mulai menghilang, terlihat jelas sosok gadis itu tersenyum simpul dengan iris merahnya. Iya, mata gadis itu merah hitam, legam. William termenung oleh tatapan iris merah gadis itu, yang entah dari mana asal gadis itu muncul. William bertanya, "Siapakah gerangan gadis itu?" Berani sekali dia menatap William seperti itu. Lalu sang gadis pun mulai mengeluarkan kata-kata. "Aku adalah orang yang akan mengabulkan semua keinginanmu, Tuan." Maksudku, aku adalah makhluk yang akan patuh dengan semua perintah yang kau berikan, Tuan. Gadis itu menunduk sopan. William lalu membalasnya dengan sinis. "Berani sekali kau bilang akan mengabulkan semua keinginanku." Konyol sekali. Gadis itu hanya tersenyum manis mendengar jawaban William. Lalu gadis itu pun berkata, bukannya William sendiri yang telah mengundang gadis itu di situ. William pun kebingungan dan menuding sang gadis telah berbohong kepadanya. Dia tidak mungkin memanggil siapapun dan apapun itu. Dia tidak butuh apapun di dunia yang menjijikan ini. Lalu, sang gadis pun meyakinkan William sekali lagi bahwa benar William yang memanggilnya. Keinginan kuat William untuk menghancurkan sesuatu, itu yang mengundang gadis itu datang ke situ. Gadis itu tetap tersenyum manis. Walaupun tersenyum, tetap saja hawanya redup. William lalu menantang gadis itu. Oke, jika memang gadis itu bisa mengabulkan keinginannya, William mau saat itu juga, detik itu juga, ia berada di dalam rumahnya. Seperti magic. Lalu sang gadis menyanggupi. Jika itu keinginan William, maka itu merupakan sebuah perintah bagi gadis itu. Tiba-tiba gadis itu semakin mendekati William. Perlahan mulai menyangkup kedua pipi William. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak William. Gadis itu lalu memotong perkataannya. Tolong tutup matamu, Tuan. Entah kenapa, tiba-tiba William mengikuti perintahnya dan menutup mata. Dalam waktu sekejap, pemandangan yang awalnya pemandangan alam di luar menjadi pemandangan dalam ruangan yang redup.
Kaki mereka menyentuh permukaan marmer hitam dengan tembok bernuansa emas. Jendela lebar yang menampilkan pemandangan gugurnya daun maple yang telah menguning. Bukalah matamu, ucap gadis itu lirih di dekat telinga William. William langsung membuka matanya. Seketika masih sayup-sayup pemandangan yang ditangkap oleh iris coklatnya. Ia mengerjap beberapa kali. Mengedip-edipkan mata, memastikan pemandangan yang ia lihat sekarang. William terkejut, lalu mengerutkan dahinya, kebingungan. Kenapa ia sekarang bisa ada di kamar William? Ketika William kebingungan, gadis itu menjawab, "Iya, benar William, ini kamarmu." William bertanya, penasaran. "Bagaimana kau tahu namaku? Bagaimana kau bisa membawaku ke sini dalam waktu sekejap? Tunggu. Ini sudah tidak bisa diterima oleh akalku. Kau siapa? Makhluk apa kau?" William langsung mengalihkan pandangannya ke kedua iris merah gadis itu dengan tajam. Ia tak akan mengalihkan pandangannya sebelum mendapatkan jawaban dari si gadis itu. "Aku adalah seorang malaikat jatuh yang mengabdi pada iblis. Aku di sini untuk setia padamu dan memenuhi semua keinginanmu. Tapi," sang gadis menggantungkan perkataannya, lalu mulai menyinggungkan senyumannya. "Tapi," lanjutnya, "aku menginginkan jiwamu untuk dikorbankan pada sang iblis." William pun langsung menjawab, "Hah? Apa kau bilang nyawaku untuk iblis? Kau bisa memenuhi semua keinginanku, apapun itu." "Wow, itu ide yang bagus. Lagi pula nyawaku ini tidak terlalu berharga daripada menghancurkan orang-orang itu." William tersenyum tipis. Ia bisa membayangkan bagaimana orang-orang munafik dan menjijikan itu hancur di tangan gadis yang katanya mengaku sebagai malaikat jatuh atau fallen angel. William mendekati gadis itu. William langsung menyetujui saja perjanjian itu. Jika hanya nyawanya saja sebagai imbalan, itu bukan masalah. Lalu William bertanya, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Ia bertanya dengan acuh tak acuh, tapi tetap dengan nada tajam. Gadis itu pun menjawab, jika William hanya perlu memeluk gadis itu sambil menyalakan kembali lilin yang tadi William bawa di waktu bersamaan. Jadi William harus menyalakan lilin itu, memeluk gadis itu di waktu bersamaan. Sebenarnya William masih kebingungan dengan apa yang dikatakan gadis itu. Gadis itu mulai mendekatinya dan memeluk pemuda itu dengan ringan. Pasang sayap berwarna grey, abu-abu, mulai merekah dari punggung gadis itu.
Anehnya itu tidak membuat baju yang dikenakan gadis itu robek. Seakan-akan sayap itu menembus kain tanpa menyentuhnya. "Tunggu, apa yang kau lakukan, brengsek?" kata William sambil tercekat saat gadis itu memeluknya. Namun sang gadis tidak menghiraukan. Dia tetap berkata kepada William agar segera menghidupkan lilin itu. William pun lalu mengiyakan. "Baiklah, aku akan menghidupkannya. Jangan seenaknya menyuruhku. Aku paling tidak suka disuruh-suruh, apalagi oleh makhluk tak jelas seperti dirimu." William menatap sinis sekilas punggung gadis itu yang dipeluknya. Bukan pelukan, tapi hanya sebatas syarat konyol. Saat William menghidupkan korek dan mulai membakar sumbu lilin itu, lilin mulai menyala. Wajah gadis itu pun kini tersenyum. Tak ada yang tahu arti di balik senyumannya itu. Sayap itu perlahan memudar, menyisakan satu bulu halus yang terjatuh. Pagi pun tiba. Di sebuah kamar yang besar, dengan ornamen kayu bernuansa gold, ada seseorang yang memanggil William. Tuan, ini sudah pagi, Tuan. Apakah Anda tidak berangkat ke kantor?" ucap seorang pelayan, sambil menggoyang sedikit lengan tangan majikannya agar terbangun. William mulai meregangkan tubuhnya di atas kasur king size empuk miliknya. William terkejut, lalu bertanya, kamu siapa?" tanya pada pelayan itu. Pelayan itu menjawab, "Namaku Catherine, Tuan." Cat mulai melangkah mendekati William, lalu menyibakkan selimut yang masih betah menghangatkan pemuda itu. Gadis itu mendekatkan bibirnya ke telinga William, lalu berbisik, "Aku adalah malaikat pelayan Anda, Tuan." Ucapnya sangat manis, tapi dingin. "Kau tidak lupa kan janji kita semalam? Kau dan aku." Ucapnya informal dengan senyum simpul. William lalu tersenyum kecut. Dia bilang dengan sombongnya, mana mungkin seorang William akan mudah melupakan janji terhadap iblis yang akan menghancurkan musuh bebuyutan William. Tentu tidak. "Baguslah jika begitu, Tuan," kata Catherine. William pun menyentak kepada Catherine. Hei kau, Catherine. Jangan memanggilku Tuan. Aku tidak suka itu. Bicaralah informal padaku. Mendengarmu memanggilku Tuan, itu membuatku jijik." Pemuda itu lantas melangkah pergi dari kamarnya, menyuruh para pelayan di depan kamar untuk menyingkir.
menjawab dengan lirih. Baiklah kalau begitu, William. Catherine tersenyum mendengar perkataan William yang menurutnya sangat menarik. Membuatku jijik, katanya. William tidak munafik seperti pemuda berumur 25 tahun lainnya yang mempertahankan sopan santun hanya untuk pamer di kalangan kelas atas. Pemuda itu dipenuhi ambisi, sisi misterius, dan dendam yang sangat kuat, di mana hal itu menarik sekali untuk seorang Catherine. Capek. Satu tahun kemudian, William menutup pintu mobil dengan lantang. Ia tidak peduli setan apapun yang melihatnya. Ya, setidaknya ada seekor makhluk sedang terkekeh kecil melihatnya. Dia yang katanya seorang malaikat jatuh yang mengabdi pada iblis. Catherine berdiam kecil. Sepertinya ada orang yang sedang mengikuti kita, William. Cat melirik ke kaca spion. Oh, begitu. Cih, mereka sangat menjengkelkan, dasar manusia tak berguna, kata William. Setengah badan William keluar dari jendela mobil mewahnya. Ia bersiap dengan senapan laras panjang. Ia mencoba mencari posisi sasaran yang pas dan William langsung melempar senapannya ke kursi belakang lalu menarik badannya ke dalam mobil sepenuhnya. Ia mengutuk manusia-manusia yang ia tembak tadi seperti tikus, lalu mengutuk mereka sebagai perancau yang menyebalkan. Mobil yang menjadi sasaran William tadi oleng, tertinggal semakin jauh dari mobil William. Catherine yang melihat William memuji William. Kalau kemampuan menembak William semakin hebat, jadi Catherine tidak harus mengotori tangannya dengan darah manusia seperti mereka. Catherine pun tersenyum simpul, khas. Lalu William menyahut, jangan sampai Catherine meremehkan William, karena William bukan lagi seorang pemuda lemah. Ia sudah dewasa. Catherine mencubit pipi William tanpa sadar. Oh tuanku, ternyata Anda sudah dewasa. Padahal aku suka William yang payah. William sangat kesal jika harus dibilang payah. Ia ingin sekali membunuh malaikat setengah iblis yang bersamanya 1 tahun terakhir ini. Jika saja ia tak teringat dendamnya. Nah begitu, kan lebih baik kamu semakin tampan saat kamu marah.
Cat terkekeh, tak peduli tatapan setan yang sedang pemuda itu pancarkan padanya. Apakah kau sudah menyusun rencana untuk besok, hari kematian orang-orang jahat itu? William mencoba bertanya mengalihkan. Lalu Catherine menjawab, ia sudah menyiapkan semuanya dan sudah menyiapkan semua dokumen. Tiba-tiba Catherine bertanya di tengah percakapan mereka. Apakah aku harus ikut campur di hari esok? Merobek kulit mereka mungkin? Shh, kamu diam saja. Jangan banyak bertindak, cukup mematuhi apa yang aku perintahkan. Besok 24 Juni. Mendengar itu, William terkekeh miris. Di dalam hatinya paling dalam, ia menangis. Ingin segera mengakhiri ini semua. Penderitaan yang disebabkan oleh keserakahan saudara ayahnya. Itu sangat menyesakkan. Malam ini, mereka sudah sampai di kediaman William. Rumah mewah dengan gaya Eropa, dikelilingi oleh pohon maple yang mulai berguguran. Kita sudah sampai, ucap Catherine sambil membuka pintu mobil untuk William. Tanpa sepatah kata apapun, bahkan terima kasih kepada Catherine, ia melenggang santai masuk ke rumah. Cat hanya tersenyum takjub pada pemuda itu. Lalu Cat mengikuti William masuk ke dalam rumah dan menutup pintu setelah memastikan tidak ada yang aneh di luar sana. Temui aku jam 9 di kamarku, ucap William tanpa menoleh ke arah Catherine. Catherine menunduk sambil menyanggupinya. Baik, kata Catherine. Terdengar suara William yang mempersilahkan Catherine, yang notabene pelayan di rumahnya sejak 1 tahun terakhir, untuk masuk ke kamar. Cat masuk ke dalam kamar William dan tetap berdiri sebelum William menyuruhnya untuk duduk. Ada apa kau memanggilku, William? Apakah ada sesuatu yang begitu penting? Apakah kau ingin aku membunuh mereka semua sebelum pertemuan besok? Tanya Catherine dengan tenang. Tidak usah repot-repot. Karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka menyesal di bawah kakiku. Aku menyuruhmu ke sini hanya ingin mengobrol saja. Lalu pemuda itu duduk di sofa yang mengarah ke jendela, disusul oleh Cat yang duduk di sampingnya. Suasana begitu hening. Kau sudah menemaniku sejak kapan? Apakah kau nyaman dengan pemuda kasar sepertiku? Aku ini apa bagimu? Bukan berarti apa-apa aku bertanya seperti ini. Aku peringatkan, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tidak lebih. Jelas William kepada Catherine. Ya, pemuda itu tetap dingin seperti biasa. Walaupun ada sedikit kehangatan di sana, entah di mana. Yang pasti ada. Tapi ia kubur dengan rapi. Catherine mulai menatap lembar per lembar daun maple yang berguguran lewat jendela kamar. Ada sisi yang tak terlihat selama berabad-abad pada dirinya yang mulai ia buka perlahan.
Ia mulai terbuka karena seorang pemuda manusia. Catherine menghirup udara dengan berat lalu berkata kepada William, "Bukankah kita sudah mulai kenal setahun kurang ini? Waktu itu aku melihatmu penuh dendam dan kegelapan di padang ilalang. Waktu itu kau terlihat tampan di mataku. Ya, entah mengapa, aku sangat nyaman jika berada di sisimu. Ya, entah mengapa, aku sangat nyaman jika berada di sisimu. Mungkin karena kau terlalu jujur walaupun agak kasar, tapi itu daya tarikmu daripada manusia lain yang pernah membuat perjanjian denganku. Mereka semua sok baik, padahal busuk di dalam." Ucap Cat sambil tersenyum simpul. "Kau, bagiku adalah sesuatu yang ingin kulindungi. Sebuah mutiara hitam yang langka. Terlihat kuat dan keras memang, padahal rapuh di dalam. Kau berbeda. Aku suka itu." Kate mulai membelai lembut rambut William. William tercekat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Kate. Ia juga tidak tahu perasaan apa yang sekarang tiba-tiba timbul di hati terdalamnya pada sosok di depannya. Tidak, ia menyangkal berkali-kali di kepalanya. Ia pasti sudah gila. William mencoba menjawab pernyataan Catherine sesantai mungkin, dengan meminta Catherine menyingkirkan tangannya dari rambutnya. William ingin mengoreksi sesuatu yang ingin Catherine lindungi, katanya. Jangan bercanda. Pada akhirnya William akan mati di tangan Catherine juga. Kenapa ia susah payah melindungi William? Catherine pun yang mendengar itu tersenyum kecut. Aku akan... Catherine tidak melanjutkan perkataannya. Ia juga bingung terhadap perasaan yang seharusnya tidak pernah ia punya. Tetapi semakin lama ia dekat dengan pemuda itu, semakin ia ingin melindunginya. Ia merasa ini tidak benar. Tanpa ia sadari, William ternyata sudah tertidur pulas bersandar di pundak kecil Catherine. Catherine lagi-lagi merasa aneh. Ia bertanya-tanya pada dirinya. Perasaan apa ini? Ini hangat. Cat menyukainya. Tangannya mulai terangkat membelai lembut pipi pemuda manis itu. Catherine tersenyum senang. Ada percikan hangat di hatinya. Entah makhluk sepertinya mempunyai hati atau tidak. Cat pun juga tidak tahu. Sebenarnya ia mempunyai hati atau tidak. Ia menempelkan hidungnya ke hidung William.
Ia merasa nyaman. William begitu manis ketika tertidur. Akhirnya, Catherine membawakan selimut untuk William. Ia menarik selimut untuk William yang tertidur di sofa dan menatap redup lilin yang ada di samping jendela. Akhirnya, Catherine membawakan selimut ke sofa. Ia menaruh selimut untuk William dan menatap redup lilin yang ada di samping jendela. Catherine akhirnya melangkah pergi dari kamar dan menutup pintu pelan agar tidak membangunkan pemuda yang tertidur itu. Ketika pintu sudah tertutup, pemuda itu membuka matanya, menatap nanar lilin yang ada di jendela. Mengapa perasaan aneh ini sangat menyakitkan untuknya? William merasa ia tidak pantas memiliki perasaan seperti itu. Itu terlalu hangat untuknya. Bulir bening pemuda itu terjatuh dengan indah di pipinya. Ini akan menjadi malam terakhir untuknya. Melihat lilin yang sudah setahun terakhir menemaninya tanpa pernah meleleh. Seperti sosok malaikat jatuh itu yang diam-diam mengisi hari-hari William yang kosong. Berjalan bersama, bersepeda, bertengkar, tertawa bersama. Masih ada banyak hal yang ada di angannya yang ingin dilakukannya bersama. William berharap hari itu setidaknya hadir sekali saja di hari esok. Ia dan Catherine. William mulai terlelap, menarik kedua kelopak matanya untuk tertidur. Suara pintu dibuka dengan paksa. Catherine mendapati kamar William yang kosong. Ia tidak mencium hawa William di rumah ini. Terlihat raut cemas di wajah cantiknya. Apalagi ketika irisnya menangkap pemandangan lilin perjanjian yang ia buat dengan William mulai meleleh. Irisnya berubah menjadi merah. Kemana kau, William? Ujar Catherine. Terdengar suara teriakan
dari dalam ruangan gelap. Belum sempat William mencaci saudaranya itu, sebuah peluru sudah menembus dada kirinya, tepat pada jantung. Seseorang berkata kepada William, merutuk William yang naif. Bahkan William tidak pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Seseorang, lelaki paruh baya, memaki William seperti itu. Kau naif sekali, William. Bahkan kau tidak berhak menyandang marga keluarga kami di namamu. Gertak seorang lelaki paruh baya yang merupakan kakak dari ayah William, bernama George. Lelaki itu menyentak kue tart yang tersaji indah di atas meja, menjadikannya hancur berceceran di atas lantai tepat di hadapan pemuda yang sedang sekarat itu. William mencoba meraih 2 lilin, berangka 2. Ia tersenyum ketika berhasil meraih kedua lilin itu. William berujar, akhirnya balas dendamku berakhir seperti ini. William mulai terkekeh lirih, menahan rasa sakit di dadanya. Darah pemuda itu mulai merembes kemana-mana, mewarnai kue ulang tahunnya yang tercecer, berubah menjadi warna merah, merekah seperti bunga mawar. Tiba-tiba William mencium bau anyir. Tidak, ini bukan berasal dari darah William. Sayup suara keributan, pemuda itu perlahan membuka matanya yang terasa berat. Ia menangkap sosok bersayap, abu-abu yang tak terlihat begitu jelas di matanya. Sosok itu mencengkram satu persatu bagian tubuh saudara William, sampai menyemburkan cairan kental berwarna merah dari tubuh sesosok lelaki paruh baya itu. William, seseorang memanggil nama William. Catherine mengangkat tubuh William yang tak berdaya ke dalam rengkuhannya. 1, 2. Terdengar sayup-sayup suara angin dan ombak. William sedikit membuka matanya. Ia melihat matahari keemasan yang hendak menenggelamkan dirinya ke laut. William berucap lirih. Lagi, katanya. Kali ini sambil tersenyum bahagia di bawah cahaya senja. Catherine meletakkan William di atas sambaran ilalang dan merengkuhnya ke dalam pelukannya. Di tengah kesunyian itu, Catherine berucap, hari ini adalah hari terakhir.
Hari kelahiranmu adalah hari kebahagiaan. Di hari ini, kau dan aku akan terbebas dari rasa dendam. Dan kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan memberikan jiwamu pada iblis. Tidak akan. Aku akan membiarkanmu bahagia hidup di sana. Hiduplah dengan bahagia, William. Jangan kamu berkata seperti itu. Bukankah kita sudah membuat perjanjian? Kenapa? Apa yang akan kamu tukar jika aku tidak menepati janjiku, jiwaku kepada sang iblis? Mata William pun memerah, menahan sedih dan sakit. Ia tidak bisa menahan rasa sesak di dadanya. Catherine pun menenangkan William. Jangan takut. Tidak apa-apa. Tidak ada yang ditukarkan. Aku akan di sini bersamamu, William. Apakah kau akan setia berada di sisiku? Hanya aku dan kamu, Catherine. William tersenyum tipis, bertanya kepada sosok Catherine di depannya. Dimanapun itu, aku akan menunggumu. Lanjut William samar. Genggaman pemuda itu mulai merosot, menjatuhkan kedua lilin putih kemerahan. Catherine mulai menjatuhkan bulir bening dari kedua iris kemerahannya yang mulai meredup. Ia berkata terakhir kalinya untuk William. Selamat ulang tahun ke-26, William. Di hari ini, aku yakin kau sangat bahagia. Catherine menatap sang senja yang hendak tenggelam di laut bebas. Cat mengecup pelan kedua kelopak mata William. Cat mengucup pelan kedua kelopak mata William yang sudah mulai tertidur sangat nyaman, dalam dan pulas untuk waktu yang lama. Selamat tidur, William. Cahaya senja yang perlahan detik demi detik mulai memudar. Angin di sana mulai terasa dingin. Tangan Catherine perlahan memudar, menjadi helaian bulu keabuan yang tertiup angin. Ini akhirnya. Aku bisa kembali ke sisinya lagi. Ucap Catherine dengan lirih. Dan bersama denganmu selamanya. Catherine menidurkan pelan kepala William. Tubuh Catherine semakin lama semakin memudar.
menghilang menjadi helaian bulu kelabu yang berterbangan menyusuri hamparan ilalang yang luas. Ketika hari kelahiranku menjadi hari di mana diriku merasa bahagia, itu tidak masalah. Walaupun aku harus menghadapi kematian. Asalkan aku dan kau bisa bersama selamanya. Abadi di sana. Itu benar-benar tidak masalah bagiku. Jika kelahiranku itu hari kebahagiaan, tidakkah kau berpikir kematian itu juga hari kebahagiaan? Karena kelahiran tidak akan pernah ada tanpa sebuah kematian. Kebahagiaan tidak akan pernah ada tanpa sebuah kesedihan. Perpisahan kita akan mempertemukan kita di sana.